La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal Saya ingin masuk dari pintu mitologi. Iya. Asatir ya. Mitologi ini memang bagaimanapun juga teknologi pengetahuan yang kita dapatkan kan kepanjangan dari mitologi juga, dari mitos-mitos juga sesungguhnya. Dulu bagaimana masyarakat memperlakukan ibu hamil itu dikemas dengan mitos-mitos. Artinya bahwa ini satu cerita ya, cerita mitos ya. Pesan orang tua kalau istri mendekati sudah pembukaan kan mau cari manggil dukun itu tolong jangan sampai ketemu di jalan, harus di rumahnya, ke rumah dukunnya langsung, jangan di jalan. Nah ceritanya ini suami mau menjemput dukun, istri hampir melahirkan, tiba-tiba di tengah jalan ketemu sama dukun yang dimaksudkan itu. Mau kemana? Istri melahirkan. Oh iya, ayo kita ke sana. Berangkat sana. Saya merinding, jalan Bu, ya? nih di bawah pohon randu. Saya jadi merinding nih, Bu ya. Ya ini mitos ini kira-kira gitu. Sampai ke rumah, si dukun tuh masuk kamar, suami suruh tunggu di luar. Lama sekali enggak selesai. Ada apa yang lama banget? Hanya suara kasak-kasak gitu aja. Akhirnya diintip dari lubang pintu, ternyata itu ada entong lagi nyucuri bayinya itu. Ya itu mitos. Kalau saya dulu dengar itu meremang juga belum. Akhirnya pintu didobrak, ternyata entong itu terbang lewat jendela kabur. Tapi kepala bayi udah hilang. Itu kuntilanak. Itu satu, jangan ketemu di jalan. Yang kedua, dukun bayi harus di depan, kitanya di belakang. Iya. Itu cirinya gigirnya keruak. Ya semacam itulah. Jadi saya kira itu dari cerita itu sampai ada jarum, ada benang, ada gunting, ada pisau, disangkolkan di BH kemben namanya, panjang ke bawah, ada kantong zaman dulu mah. Itu juga mitos. Termasuk ngasih makan bayi baru lahir dikasih kerokan gedang gitu, masuknya dipaksa dengan tangan itu dimasukkan gitu. Bayangkan, padahal perut bayi masih penuh padahal. Nah itu sampai kalau tidur supaya anteng ditelikung, bahasa sini dibedong, nyatanya ditelikung. Ya, makanya sampai sekarang orang-orang yang dulunya ditelikung itu jalannya semamanya ke belakang tuh jalannya. Kayak ngegang gitu. Semacam itu. Kemudian juga supaya tidurnya nyenyak digeong. Ya kan puyeng itu, kan pusing kepala tuh. Ayun-ayun begitu tuh. Itu kan semuanya kan kepanjangan dari mitos-mitos itu semuanya itu. Nah, sekarang itu dari sisi mitologi, dari sisi antropologi, apakah manusia sejak dulu sudah memberikan perhatian khusus kepada perempuan hamil? Saya kira tidak juga. Nah makanya cita-cita Pak Badar untuk memberikan perhatian khusus ibu hamil ataupun membangun kebersamaan merawat ibu hamil, kalaupun tidak istilahnya gotong royong ya. Yaitu pertama kali ya ini harus menjadi kurikulum edukasi masyarakat ya, jadi bacaan umum ya, di koran-koran, di majalah-majalah, di dan sebagainya. Syukur-syukur masuk dalam kurikulum pelajaran. Nah di depan ide Pak Saiful Badar MA ini ada 3 hal yang menjadi hambatan sosiologis dan hambatan psikologis. Pertama yaitu berhadapan dengan Komnas Perempuan.
selama ini yang mereka lakukan saya tidak tahu persis ya, cuman saya kayaknya tidak ada perhatian terhadap ibu hamil ini, karena Komnas Perempuan itu membela hak-hak sipil perempuan, kesetaraan perempuan. Kementeriannya ada kementerian peranan wanita juga, tapi juga tidak mesti ibu hamil. Yang dicari adalah masalah status sosial, ya kesetaraan dalam bidang hukum dan sebagainya. Nah itu juga nanti bisa dititipkan menjadi salah satu agenda Komnas Perempuan. Jangan selalu mempermasalahkan masalah KDRT saja, ya semacam itu. Kemudian yang kedua dengan BKKBN. Ini gara-gara Robert Thomas Malthus yang menggambarkan tentang kelaparan yang bakal terjadi di dunia ini akibat ketidakseimbangan pertumbuhan demografi dengan ekonomi dengan perbandingan deret hitung dan deret angka, di mana bumi memproduksi ya makanan untuk manusia itu deretnya deret angka 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya, sedangkan ledakan demografi di dunia ini deretnya deret hitung 1, 2, 4, 8, 16, 32, jadi tidak terkejar. Nah maka ide Robert Thomas Malthus ini merasuk dunia, termasuk di Indonesia tersendiri adalah BKKBN, Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional. Yang pertama itu Pak Haryono Suyono, saya kenal baik dengan beliau. Ternyata dalam implementasinya yang dicecar itu perempuan, yang dimandukan perempuan, yang disteril perempuan. Alat kontrasepsi banyak kan buat perempuan. Menjadi korban perempuan, dan bahkan menjadi stigma bagi perempuan pada waktu itu ketika Orde Baru sedang menggalakkan keluarga berencana, dikejar, sedang di sawah, direjang, dipaksa dipasang spiral. Dan bahkan menjadi stigma sangat menyakitkan hati ketika perempuan itu hamil, itu menjadi sorotan yang negatif. Malah seorang pegawai itu direndahkan oleh atasannya ketika mendengar istrinya hamil. Lu nggak tahu diri sih. Saya merasakan semacam itu. Ini terjadi. Dianggapnya nggak tahu diri. Harusnya menggawainya kesolotan. Artinya kerja malamnya terlalu banyak. Ya semacam itu. Direndahkan. Jadi selama ini perempuan selalu menjadi korban. Jadi ini juga jangan dikira kan ada hambatan. Jadi artinya bahwa sekarang sebetulnya berapa persen perempuan yang sudah tidak ingin melahirkan? Ini kasus ini terjadi di Perancis, Jepang juga sama. di Jepang juga. Jadi mereka sekarang mulai sadar bahwa pertambahan penduduk itu bukan penyebab akan kemiskinan, tidak. Malah sekarang terbalik, masyarakat Perancis didorong untuk punya anak, tetapi masyarakatnya sudah enggan untuk melahirkan. Akhirnya apa reward-rewardnya? Semakin banyak anak, tunjangannya semakin banyak. Ini cerita saya dari seorang teman dari Bali, istrinya orang Perancis, anaknya waktu itu 6. Dia bilang, saya nggak kerja lagi, cukup di Perancis. Karena anak pertama tunjangannya 10, yang kedua tunjangannya 20, kalau anak ketiga 30 tunjangannya, anak 4 40, anak kemana gitu. Jadi belum bisa kerja. Ya. Itu banyak anak banyak Ya, rezeki karena mungkin. mereka khawatir karena tenaga buruh migran itu datang dari Afrika, itu udah terlalu banyak sekali, mengkhawatirkan bisa-bisa bubar negara mereka. Ya, semacam itu. Dan kita sendiri juga terjadi penindasan terhadap perempuan ketika hamil. Mengerikan waktu itu. Setelah 2, anak ketiga dicoret tidak mendapat tunjangan dari negara. Betul nggak? Ini kan pesan semacam itu. Jadi ini kita banyak menghadapi masalah sesungguhnya. Kemudian yang ketiga itu hambatan dari sudut pandang agama. Dimana sejak awal memang ini bukan agama Islam tapi peradaban orang Islam. Ya.
jangan disamakan, peradaban umat Islam, bukan agama Islam yang merendahkan status perempuan. Ya, dari awal perempuan itu naqisatud dini wal aql, itu makhluk yang akalnya, agamanya kurang. Perempuan itu min haba'il syaitan, ranjau-ranjau syaitan. Melihat perempuan itu haram. Perempuan tidak boleh keluar rumah, harus izin suaminya. Sholat berjamaah saja harus minta izin dari suaminya. Bukan katanya, saya baca kitabnya kok. Ya kan ada. Tidak boleh naik sepeda, tidak boleh naik motor, tidak boleh naik mobil, tidak boleh belanja kesendirian. Pokoknya tinggal di rumah hanya bergantung pemberian sang suami. Kemudian tadi saya bilang dari awal bahwa perempuan hamil perlu adanya peningkatan kasih sayang, kemesraan, karena bagaimanapun kesedihan seorang ibu hamil sangat berpengaruh, bisa merusak janinnya kok. Nah sekarang apa yang terjadi? Sehari-hari kita lihat istri lagi hamil, suaminya kawin lagi, dan itu tidak pernah merasa berdosa karena sunnah Rasul. Tetapi hati istri yang tersakiti tidak pernah dipertimbangkan sama sekali. Itu tidak ada semacam itu. Lebih dari itu, bukan hanya masalah itu, sampai masa kehamilan saja ini menunjukkan bahwa mereka melihat perempuan hamil ini sepertinya tidak pernah dianggap masalah. Sampai sebetulnya berapa lamakah usia kehamilan itu, sampai sekarang dalam kajian fikih tidak pernah terjawab, diabaikan begitu saja. Sini saya ingin mengatakan ada 9 pendapat tentang masa kehamilan. Pertama, yaitu umum, pendapat yang umum, itu ashabul madhab al-Zahiri, bahwa masa kehamilan itu adalah 9 bulan pada umumnya. Mayoritas pada umumnya, kebanyakan 9 bulan. Satu. Yang kedua 1 tahun. Ini pendapat Muhammad bin Abdul Hakam, 1 tahun, jadi 10 bulan. Yang ketiga masa kehamilan sanatani min mazhab al-Hanafiyah. Mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa masa kehamilan itu paling banyak adalah 2 tahun. Bayangkan. Yang ketiga adalah 3 tahun, salah sinin. Ini adalah kaulnya Al-Laits bin Sa'ad, 3 tahun hamil. Kemudian yang kelima itu 4 sinin, 4 tahun orang hamil. Ini mazhabnya Syafi'i dan Hambali wal Hanabilah. Yang kelima 5 sinin, 5 tahun hamilnya. Bahwa riwayatun anil Imam Malik, pendapat berdasarkan riwayat dari Imam Malik 5 tahun. Yang ketujuh adalah 6 tahun. Wahia riwayatun anil Zuhari wa Malik, pendapat berdasarkan riwayat Imam Az-Zuhari dan Imam Malik. Yang kedelapan yaitu sab'us sinin, 7 tahun. Ya. Wabihi qala Rabi'ah Ar-Rai, termasuk pendapatnya Rabi'ah Ar-Rai. Yang kesembilan la hadda li aktsar al-hamal, tak terhingga, bila saja 20 tahun baru hamil. Ini pendapat ini realistis enggak, dan tidak pernah ada revisi, ada penelitian umat Islam tentang ini kan jadi mempermalu, kita kan jadi malu sebagainya. Dari umatnya nggak tahu. Tetapi saya ini dari kajian antropologis lagi ceritanya. Ini jangan-jangan kasusnya adalah begini ceritanya ini. Kenapa mengakomodir pendapat hamil sampai 4-5 tahun itu? Begini, tentara-tentara Islam itu ketika dia melakukan dakwah atau juga al-ghazawat ke negara lain, sampai ke Mesir, ke Libya, ke Tunisia,
itu pada waktu itu belum ada jalur logistik. Jadi tentara itu berangkat sambil cari makan di jalan sampai ke Mesir. Di situ Mesir setahun 2 tahun bercocok tanam dulu, cari bekal dulu, nanti berangkat lagi ke Libya. Libya tinggal lagi situ setahun 2 tahun, sudah cukup ongkosnya ke Tunisia. Jadi makanya satu jawaban jangan aneh, tentara berangkat dari Madinah 1000 orang, tapi begitu sampai ke Mesir, ke Libya itu dari 1000 menjadi 2000. Makin jauh makin banyak. Itu mereka pulangnya 4 tahun, 5 tahun, 9 tahun berpisah dengan istri. Nggak ada cuti zaman dulu mah. Iya, dengan istri. Nah, di situ terjadi penyimpangan, pemerkosaan kepada musuh yang terkalahkan itu. Akhirnya untuk mengakomodir kebutuhan biologis serdadu ini diizinkan tentara boleh kawin mut'ah. Tetapi kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang kaya yang bukan pejuang. Jadi ketika pulangnya 4 tahun kemudian, ini akibat resiko hukumnya, konsekuensi hukumnya, ketika orang itu pulang dari perang 5 tahun, istrinya sedang hamil. Dengan siapa kamu hamil? Ya dengan kamu. Kapan? 5 tahun yang lalu. Ini. Jadi ketika kamu ke Korea kerja 3 tahun, lalu pulang, istrimu sedang hamil, maka konsekuensi hukumnya itu adalah anakmu. Terima kasih.